Apakah pemerintah Indonesia berani dan yakin untuk ekspor beras di tahun ini 2025? Hal ini saya sampaikan bukan merupakan pelemahan, bukan juga asal kritik atas semua upaya mulia dan pencapaian peningkatan produksi beras oleh pemerintah. Namun saya dalam hal ini sekedar mengingatkan saja. Jika dianggap keliru atau tidak penting, tidak masalah. Saat saya sampaikan ini di posisi medio Mei 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan BPS memproklamirkan keberhasilan produksi beras. Dinyatakan bahwa dalam 58 tahun terakhir, 58 tahun terakhir baru kali ini produksi tertinggi. Dan infonya pemerintah berencana akan mengekspor beras. Bahkan Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat itu rencananya akan mengekspor ke Malaysia 1.400 ton. Nah, tentunya semua dengan bangga mengklaimlah keberhasilan produksi beras. Bagaimanapun proses prestasi nyata atas keberhasilan peningkatan produksi beras, saya secara pribadi sangat mengapresiasi kerja jajaran pertanian se-Indonesia. Dan ini adalah hasil dari perjuangan yang tidak mudah. Jadi based on data dari pemerintah dan sumber research dari pihak lain, kemudian saya coba analisis dan komparasi tentang kondisi perberasan dengan keterbatasan wawasan. Jadi saya mereview data yang sudah dipublish aja ya. Untuk tahun 2024. Jumlah kebutuhan beras itu dinyatakan 36,5 juta ton. Nah, sumber ini saya peroleh dari publish data books, karena data pemerintah saya lihat tidak ada yang konsisten, mohon maaf. Saya gunakan data ini karena penyajian data dari pihak data books lebih rasional dan konsisten. Artinya jumlah kebutuhan beras per bulan itu 3,04 juta ton. Ya, menghitungnya mudah, 36,5 dibagi 12. Kemudian data hasil panen berupa beras itu dipublish 30,34 juta ton. Ini datanya sumbernya dari pemerintah. Yang keempat, luas panen, ini bukan luas tanam, itu 10,05 juta hektar. Tentunya rata-rata produksi beras dengan rendemen 64% akan diketahui jumlahnya 3,02 ton per hektar. Sekali lagi, hitungan ini very simple, yaitu hasil panen berupa beras dibagi luas tanam. Exactly, tidak ada cara lain. Dan akan diketahui nomor 6, rata-rata produksi GKG-nya 4,72 ton per hektar. Rendah. Data ini secara logik dikalkulate seharusnya match, namun banyak data dari sumber pemerintah menyatakan yield is up 5 ton, 5 ton lebih GKG per hektar. Semua tidak ada yang menyatakan di bawah 5 ton per hektar. Saya tidak tahu mereka menghitung dengan cara apa. Teknologinya, caranya. Dan yang ketujuh, didapatkan data impor beras 2024 itu sebanyak 4,52 juta ton. Pemerintah tentunya sudah mempertimbangkan kebijakan tersebut, dan itu merupakan angka psikologis yang realistis saat itu. Yang kedua, saya coba menganalisa dengan data tahun 2025. Yang pertama, pemerintah telah memprediksi hasil panen beras sampai dengan Mei itu 16,6 juta ton. Ini data pemerintah, karena pemerintah yang punya data ini. Yang kedua, penyerapan dari petani oleh Bulog, hasil petani diberi Bulog itu 2 juta ton, atau equal dengan 12,03%. Yang ketiga, tentunya yang beredar di masyarakat itu 16,62 dikurang 2 berarti 14,6 juta ton, 87, hampir 88%. Sisa impor tahun 2024 yang ada di gudang Bulog itu 1,7 juta ton. Nah, akumulasinya total di gudang Bulog itu CBP-nya ada 3,7 juta ton.
Di situasi inilah pemerintah klaim keberhasilan. Tercatat dalam sejarah, walau yang diserap hanya 12% panen petani saja, dan tidak cukup untuk 1 bulan kebutuhan beras nasional. Tapi memang faktanya CBP itu, beras di Bulog itu memang paling tinggi, yaitu 3,7 juta ton. Itu juga kontribusinya ya sekitar 1,7 juta ton itu sisa impor yang ada di gudang Bulog. Dari data-data tersebut, maka resultnya total kekurangan beras tahun 2025 itu 18,18 juta ton. 18,18 juta ton. Nah, ini menghitungnya dari proyeksi kebutuhan beras masyarakat Indonesia per tahun, dikurang beras yang dihasilkan sampai dengan Mei, nah ditambahlah sisa impor yang 1,7 juta ton. Nah, kemudian saya memprediksikan kondisi beras sampai Mei 2025. Sisa beras di masyarakat yang sampai akhir 2025 itu hanya 8,54 juta ton. Jadi mana ngitungnya? Jadi asumsinya begini. Selama Januari sampai Maret, Januari, Februari, Maret 2025, masyarakat itu menggunakan beras, mengkonsumsi beras dari hasil panen 2024 kemarin, standing crop. Sedangkan pada mulai bulan April dan Mei baru menggunakan dari stok panen yang baru 2025. Saya asumsikan hanya 2 bulan. Jadi jumlah beras yang di masyarakat tadi dikalikan kebutuhan selama 2 bulan, maka akhir Mei itu harusnya 8,54 juta ton. Jadi itu countable ya, bukan uncountable. Alhasil total beras di tanah Indonesia itu jadi 12,24 juta ton. Itu didapat dari penjumlahan dari sisa beras di masyarakat yang tadi 8,54 ditambah yang ada di beras di Bulog 3,7 juta ton. Diasumsikan beras itu belum dipakai-pakai, masih lengkap. Sampai Mei, total beras di tanah Indonesia itu 12,24 juta ton. Nah, saya coba memprediksi waktu ketersediaan beras itu sudah menipis, atau mungkin sudah kritis. Perkiraan beras menipis dan bahkan mungkin sudah hampir habis itu di 4 bulan kemudian, terhitung sejak Mei. Artinya pada bulan September 2025 itu beras sudah hampir habis. Nah, cara menghitungnya versi saya itu sisa beras di akhir bulan Mei yang 12,24 juta ton dibagi kebutuhan beras per bulannya itu 3,04 juta ton, dapatlah 4 bulan, ya kan? Berarti 12,24 itu akan habis di bulan September. Jika situasi tidak memungkinkan, maka bulan Agustus harus impor beras kembali. Nah, datanya tergantung. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai keharusan mencukupi kekurangan beras sebanyak 18,18 juta ton. Yang tadi saya hitung. 18,18 juta ton itu adalah jumlah beras yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2025. Oleh karena itu diperlukan luas panen, bukan luas tanam, dari bulan depan, Juni, sampai Desember 2025, sebesar 6 juta hektar luas panen. Dengan asumsi, sama seperti tahun 2024, rata-rata produktivitas ya 4,72 ton GKG per hektar. Jadi dia butuh 6 juta hektar yang ditanam dari Juni sampai Desember. Nah, permasalahannya itu pertama, musim gaduh atau musim kering, banyak lahan tidak ditanam karena risiko kekeringan. 2, hasil relatif lebih rendah. 3, tidak semua petani mau tanam. 4, upaya budidaya harus ekstra. Effortnya harus ekstra. Nah, saya menyimpulkan dari semuanya, 1, ternyata rata-rata produktivitas itu masih rendah. Saya tidak tahu
selama ini jika ada panen raya, selalu diklaim hasilnya 6 ton up. Artinya lebih daripada 6 ton. Bahkan ada yang mendekati sampai 20 ton per hektar. Yang kedua, bulan Juni sampai September itu panen sedikit. Justru kita butuh beras, panennya sedikit. Yang ketiga, bergantung kepada musim gaduh atau musim kering itu, semoga tidak ada masalah kekeringan. Tidak ada bencana alam kekeringan. Yang keempat, kuncinya pastikan ada tanam padi dan itu dipacu untuk rata-rata hasil panen. Jadi produktivitasnya itu jangan, kalau bisa lebih tinggi daripada 4,7 DKG. Nah 5, jika ada kelebihan stok 6 juta ton saja dari perhitungan hasil panen pada saat ini, maka dipastikan kebutuhan beras aman hingga November 2025. Jika ada kelebihan stok, ternyata kan tidak. Nah yang keenam, Indonesia sudah memiliki ilustrasi mimpi mungkin wujud, sudah mulai berwujud tentang swasembada beras. Tapi menurut saya belum pasti. Nah akhirnya jika pemerintah berani mengimpor di kondisi saat ini, merasa CBP stok di Bulog itu sudah tertinggi sejak Republik ini berdiri, dan resiko kedepannya belum diketahui. Diperburuk problem ketersediaan data oleh bagian yang menangani data tersebut, maka semakin berisiko terhadap ketersediaan beras. Percayalah. Nah, jika data ini dianggap tidak akurat, pertanyaannya apakah Indonesia masih berani ekspor beras dengan kondisi seperti ini? Nah, ini harus diingat tambahan. Sesuai video saya sebelumnya itu yang ketujuh, tentang menghitung kebutuhan beras. Nah, kondisi aktual dan sangat waras bahwa seluruh rumah tangga akan menyimpan beras minimal untuk 7 hari ke depan. Pedagang beras, agen beras di daerah akan menyimpan beras minimal untuk 2 minggu ke depan stoknya. Begitu juga rumah makan. Maka jika terjadi gangguan produksi, maka pasokan ke pasar induk akan menipis, terganggu. Dampaknya seluruh rantai pasoknya memilih wait and see. Nah itu menyebabkan rata-rata beras harganya fluktuatif. Sementara pemerintah sudah tidak mampu lagi menginfiltrasi. Nah jalan satu-satunya pemerintah akan import nantinya. Nah artinya menghitung kebutuhan beras bukanlah cukup dengan hanya perhitungan yang mungkin yang saya ketahui mereka menghitung dengan rata-rata konsumsi per hari per kapita. Dikalikan dengan jumlah penduduk. Dikalikan dengan jumlah hari. Hasilnya dinyatakan surplus. Gitu. Ini hanya pendapat saja. Saya ucapkan terima kasih.